ini turun drastis. Banyak properti yang belum laku. Sementara cicilan tanah, bunga bank, dan biaya operasional tetap jalan. Kalau begini terus, akhir bulan ini kita nggak bisa bayar seluruh gaji karyawan. Kondisi pasar properti memang lagi lesu sih, tapi perusahaan nggak bisa cuma menyalahkan keadaan. Harus ada keputusan yang meskipun itu berat. Soleh, bisa ke ruangan saya sebentar? Ada apa ya Pak Ali manggil saya ke sini? Kok muka Bapak kelihatan pucat gitu? Jadi gini lah, 3 bulan terakhir ini penjualan kita menurun drastis. Tapi dari biaya operasional, admin, serta biaya gaji itu masih jalan. Dan kemungkinan besar akhir bulan ini kita akan macet untuk bayar gaji karyawan. Wah, penjualannya turunnya banyak banget ya Pak ini. Banyak unit yang kosong juga. Kalau dibiarkan bisa gawat ini Pak. Iya benar. Padahal dari saya sendiri sudah melakukan banyak hal, contohnya seperti membuat promo, tapi sayangnya itu masih belum cukup ternyata. Dan kemungkinan terburuknya kita akan melakukan pengurangan karyawan. PHK ya Pak. Iya benar. Tapi saya tidak ingin memecat orang asal-asalan. Mereka juga masih punya keluarga. Jadi saya ingin membahas ini bersama secara adil. Kalau begitu mungkin Bapak bisa kumpulkan tim inti seperti Ayu dari marketing dan Nur dari tim operasional. Kita pikirkan yang terbaik. Setuju. Sebagai pemimpin, saya tidak ingin mengambil keputusan ini dari sepihak. Saya ingin menjadi pemimpin yang demokratis. Tolong jadwalkan rapat untuk sore ini. Baik Bapak, akan saya segera kabari Nur dan Ayu. Terima kasih sudah datang cepat. Saya ingin berbicara secara terbuka. Kondisi perusahaan kita sekarang tidak baik-baik saja. Saya akan menunjukkan datanya pada kalian. Penjualan kita akhir-akhir ini menurun sampai 40%. Namun dari biaya operasional, biaya gaji, biaya admin, kita masih tetap berjalan. Kalau perusahaan kita berjalan begini terus-menerus, bisa-bisa kita tidak bisa menggaji karyawan kita. Berarti ini bukan sekedar penurunan yang biasa ya Pak. Memang sih pasar properti lagi turun drastis, tapi dampaknya ke kita cukup besar. Terus terang saya sudah lihat tanda tanyanya di lapangan karena banyak pekerja proyek itu yang mengeluh karena gajinya terlambat beberapa hari. Justru karena kalian tim inti, saya ingin kita bersama memikirkan jalan keluarnya. Saya memiliki 2 target. Yang pertama, mempertahankan perusahaan kita. Yang kedua, meminimalkan kerugian kepada karyawan. Sementara ini biaya apa saja yang sudah Bapak tekan Pak? Saya sudah mengurangi promosi offline yang mahal, terus negosiasi kepada vendor material, namun itu masih belum cukup. Saya juga akan memangkas gaji karyawan sebesar 20%.
Kalau kita bagi rata pemotongan gaji karyawan itu bagaimana ya Pak? Misalnya 10 sampai 15% itu apakah masih ada PHK? Itu opsi pertama. Kita harus memperhatikan karyawan kita juga, karena kebanyakan dari karyawan marketing itu mengandalkan kehidupannya hanya dari komisi penjualan. Kalau menurut saya, sebelum PHK kita bisa tawaran ke mereka seperti lembaran dikurangi, menunda bonus, ataupun ada yang ingin cuti tanpa digaji secara sukarela. Betul itu. Dan dari sisi HR, kita juga punya data kinerja dari kontribusi penjualan tiap marketing, serta produktivitas admin dan staf lapangan. Kalau memang nanti tetap ada pengurangan orang, sebaiknya berdasarkan kinerja dan kontribusi terhadap perusahaan, Pak. Baik, untuk saran sementara kita buatkan dulu skema untuk penyesuaian gaji serta pengurangan waktu lembur. Yang kedua, kita kuatkan penjualan kita fokuskan pada digital marketing properti. Bila tidak memungkinkan, kita akan melakukan PHK. Setuju semua? Saya setuju Pak, saya akan bantu menjelaskan ke tim marketing agar mereka tahu bahwa tim manajemen juga ikut berkorban, bukan hanya asal potong gaji saja. Saya juga siap, Pak. Nanti kita di lapangan bisa atur shift pekerja dan juga menjaga klaster tetap terawat supaya calon pembeli tidak ilfil. Baik, terima kasih semuanya. Inilah yang saya harapkan, mau terlibat juga mau berubah. Inilah inti dari tim transformasional. Sebelum besok saya umumkan kepada karyawan, sekiranya kalau opsi pertama kurang berhasil, untuk yang di PHK kira-kira berapa orang? Menurut hitungan kasar saya ya Pak, minimal 2 orang staf pendukung yang pekerjaannya bisa dirangkap. Misalnya admin dan marketing internal yang performanya rendah. Kita fokuskan dulu ke karyawan kontrak atau yang kinerjanya kurang baik saja Pak. Baik, Soleh, untuk malam ini tolong siapkan datanya. Besok setelah menyampaikan pengumuman pada karyawan, kita akan rapat khusus lagi untuk membahas nama-nama yang terdampak dengan hati-hati. Baik Pak. Terima kasih semua sudah mau berkumpul di sini. Saya tahu kalian memiliki kesibukan masing-masing, jadi saya di sini akan berbicara secara singkat. 3 bulan terakhir ini penjualan kita menurun secara drastis. Banyak pembeli yang menunda pembelian mereka dikarenakan kenaikan bunga KPR. Jika perusahaan kita berjalan begini terus, perusahaan akan kesulitan untuk membayar gaji karyawan. Dari manajemen sudah mengusahakan beberapa hal, namun hal itu masih kurang cukup. Maka dari itu, saya di sini akan mengajak kalian untuk menjadi bagian dari solusi tersebut. Ada beberapa opsi yang kami pertimbangkan. Yang pertama, pengurangan waktu lembur. Terus yang kedua, ada penyesuaian gaji sementara. Yang ketiga, penundaan bonus. Terus opsi yang terberat yaitu pengurangan karyawan. Saya tahu kata PHK ini cukup menakutkan bagi kalian. Saya pun cukup berat untuk mengucapkannya. Namun sudah sebagai tugas saya untuk mempertahankan perusahaan ini sebagai tempat kalian bekerja di masa depan. Teman-teman, saya Ayu dari tim marketing. Saya ingin menegaskan bahwa manajemen tidak memutuskan hal ini sendirian, tapi kami sudah berdiskusi dan kami pun siap untuk berkorban. Saya Nur dari tim operasional. Saya tahu kalian harus kecewa dan itu wajar. Tapi kalau kita kompak, kita masih bisa berjuang bersama. Kita bisa memperkuat promosi digital dan juga membuat pelayanan yang lebih kreatif dan bervariasi agar bisa meyakinkan calon pembeli untuk membeli unit kita. Sebelum keputusan final, saya ingin mendapatkan masukan dari kalian semua. Setelah pengumuman ini akan ada sesi diskusi per divisi. Saya berjanji akan mendengarkan masukan dari kalian semua. Walaupun pengambilan keputusan ini sangat berat, namun harus tetap adil serta transparan. Pak, kalau seumpama ada yang di PHK, apakah akan diberikan pesangon dan apakah akan diberitahukan jauh-jauh hari
Soalnya dari kita ada yang memiliki cicilan KPK. Jika memang keputusan itu harus diambil, maka kami akan memberikan hak-hak karyawan termasuk pesangon. Kami juga akan menyampaikan hal itu secara pribadi dan langsung. Dan jika memungkinkan, kami akan memberikan surat rekomendasi kepada karyawan terhadap kantor agen properti yang bekerja sama dengan kita. Terakhir, saya minta satu hal, mari kita gunakan minggu-minggu ke depan sebagai pembuktian bahwa tim kita bisa bangkit. Kita memiliki produk serta cluster yang bagus. Tinggal bagaimana kita bisa lebih kreatif dalam menjual serta memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Setelah ini bisa berkumpul ke divisi masing-masing. Nanti dari kepala divisi akan membahasnya lebih dalam. Pak, ini data karyawan yang sudah saya susun. Ada penilaian kinerjanya, kehadiran, kontribusi penjualan, dan status kontraknya juga, Pak. Ini, Pak. Oke, baik. Sebelum kita melihat nama-nama ini, saya ingin memastikan beberapa hal. Yang pertama, kita tidak boleh subjektif. Yang kedua, kita harus berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Yang ketiga, kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti data Excel biasa. Kita harus memanusiakan mereka. Saya setuju Pak, dan kalau bisa kita pertimbangkan dulu kondisi keluarganya juga, dan bisa didahulukan yang masih lajang ataupun yang belum mempunyai tanggungan yang lebih besar, walaupun faktornya itu bukan faktor utamanya. Kita juga lihat posisi yang pekerjaannya masih bisa dialihkan. Misalnya admin bisa dibantu dengan tim lain dengan bantuan sistem digital. Baik, berdasarkan data ini, nama yang masuk kategori risiko adalah Budi, seorang staf admin pemasaran. Kontraknya sisa 2 bulan lagi, dan juga kinerja administratifnya beberapa kali terlambat, dan kehadirannya juga beberapa kali terlambat. Baik, bagaimana menurut kalian? Jangan langsung setuju ataupun menolak. Sejujurnya Pak, Budi memang sering terlambat upload data di lead system, sehingga follow up ke calon pelanggannya itu jadi terlambat. Tapi di sisi lain, Budi itu masih muda dan belajarnya masih cepat. Dari sisi operasional, kalaupun adminnya berkurang satu, itu masih bisa dialihkan ke admin lain dengan support system yang lebih tertib. Jadi, meskipun kita akan lebih sibuk, tapi masih memungkinkan. Secara objektif dari sisi HR, kalau memang ada satu orang yang harus dilepas, Budilah orang yang paling berisiko. Tetapi keputusan tetap ada di Bapak sebagai pemimpin setelah mendengar pendapat dari kami. Saya tidak ingin memutuskannya sendiri. Marilah kita pastikan terlebih dahulu apakah memang PHK ini adalah jalan terakhir setelah kita melakukan opsi lain, dan apakah pesan-pesan yang kita sampaikan kepada karyawan adalah bahwa kinerja dan kedisiplinan memanglah penting, namun kita masih menghargai mereka sebagai karyawan. Kalau semua opsi sudah dicoba dan perusahaan perlu diselamatkan, maka Budilah Pak yang harus dilepas, tapi cara penyampaiannya harus hati-hati dan penuh empati Pak. Saya siap membantu menjelaskan ke tim supaya tidak muncul rumor negatif yang berlebihan. Baik, dengan berat hati saya putuskan bahwa Budi akan di PHK. Besok akan saya sampaikan langsung, ditemani oleh Soleh. Saya ingin dia tahu bahwa kontribusi dia sangat dihargai di sini, dan ini murni karena kebutuhan restrukturisasi dan perusahaan. Silahkan duduk. Terima kasih Budi sudah datang. Kami ingin berbicara dengan kamu. Jadi tolong dengarkan sampai selesai.
Baik, Pak. Budi, kamu sudah bekerja di perusahaan ini selama 1 tahun. Saya sangat mengapresiasi itu. Apalagi pada saat launching klaster baru, kamu sangat membantu pada administrasi booking. Tapi seperti yang kamu tahu, pasar properti untuk sekarang sedang menurun. Jadi perusahaan memerlukan penyesuaian yang sangat besar untuk dapat bertahan. Setelah menimbang dari sisi keuangan, data administrasi, status kontrak, dengan berat hati kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja denganmu lebih awal. Berarti saya di PHK ya, Pak? Iya Budi, saya tahu ini sangat menyakitkan. Namun bukan berarti kamu tidak memiliki potensi. Namun posisi yang kamu pegang untuk sekarang bisa dirangkap oleh tim lain dengan bantuan sistem. Budi, dari sisi HR, kami akan mengurus semua hakmu, seperti gaji terakhir dan pesangon. Kalau kamu butuh, kami juga siap membuatkan surat rekomendasi untuk diberikan ke agen properti lain. Saya juga bersedia bila nama saya kamu cantumkan pada saat melamar di tempat lain. Saya akan menjelaskan bahwa kamu memiliki potensi yang sangat besar pada bidang industri properti. Saya sedih, Pak, tapi saya juga mengerti. Terima kasih karena Bapak yang menyampaikan langsung dengan saya, tidak hanya lewat pesan. Kamu adalah bagian dari perjalanan perusahaan ini, Budi. Saya harap kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Kalau kamu ingin berdiskusi dengan saya terkait rencana karirmu ke depannya, kamu bisa menghubungi saya. Keputusan paling berat adalah ketika harus melepas orang baik demi menyelamatkan banyak orang lainnya. Yang terpenting, Bapak sudah mengambil keputusannya dengan cara yang manusiawi, Pak. Teman-teman, saya tahu beberapa hari terakhir ini memanglah tidak mudah. Kita sudah berpisah dengan beberapa rekan kita, salah satunya yaitu Budi. Keputusan ini memanglah sangat berat. Kita pastinya juga sedih, tapi harus diingat ya, kalau ingin perusahaan kita ingin bertahan, kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Kita perlu menjadikan ini bahan refleksi saja. Sebagai pemimpin, saya tidak ingin PT Harmoni Properti ini bangkrut. Saya juga ingin karyawan saya berkembang, oleh karena itu saya menawarkan beberapa hal. Yang pertama ada pelatihan digital, yang kedua ada memimpin proyek kecil, dan yang terakhir forum ide mingguan. Ini saya berperan sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis serta transformasional di sebuah perusahaan pengembang properti. Sebagai pemimpin yang demokratis, saya mengajak tim inti untuk berdiskusi sebelum mengambil sebuah keputusan. Saya juga membuka ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide-ide serta kekhawatiran mereka pada saat rapat umum. Sebagai pemimpin transformasional, Pak Ali juga tidak hanya fokus pada masalah penurunan penjualan, tetapi mengajak tim melihat peluang perubahan, memberi kepercayaan kepada kami untuk memimpin proyek baru seperti digital marketing properti dan perbaikan pelayanan penghuni. Pak Ali berusaha menginspirasi karyawan agar melihat krisis sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan hanya musibah. Kelebihan pemimpin demokratis dan transformasional antara lain, keputusan yang diambil biasanya bisa diterima oleh banyak pihak, karyawan merasa dihargai sehingga motivasi dan loyalitas meningkat. Pemimpin juga mampu mendorong beban jangka panjang yang positif. Misalnya, transformasi dari promosi konvensional ke digital di bisnis properti. Tapi ada juga kekurangannya. Proses pengambil keputusan bisa jadi lebih lama karena harus melalui diskusi. Kalau pemimpin kurang tegas, diskusinya bisa melebar kemana-mana dan menjadi tidak fokus.
Dan juga tidak semua karyawan siap dengan perubahan yang cepat, sehingga ada yang merasa tertekan dengan tuntutan transformasi. Dalam kondisi krisis, seperti menurunnya penjualan properti dan keperluan untuk melakukan PHK, pemimpin yang demokratis dan transformasional harus dapat menyeimbangkan antara dua hal, yaitu tetap tegas dalam mengambil keputusan demi keselamatan perusahaan dan tetap berempati serta terbuka terhadap suara karyawan. Pada akhirnya, tidak ada gaya kepemimpinan yang sempurna. Yang paling penting adalah bagaimana pemimpin